Selamat siang, perkenalkan nama saya Elia Theophilus Sabaru dengan NIM 2002-1106-029 dari kelas struktur data kelas A dengan dosen pengampu Mner Alwin Sambul dan Mner Stephen Sentinuwo, dan saya akan menjelaskan tugas kode yang telah diberikan. Nomor 1, dengan soal buat program menggunakan larik yang akhir kodenya adalah sebagai berikut. Isi elemen dengan indeks 0 yaitu 75, isi elemen dengan indeks 1 dengan 80, isi elemen dengan indeks 2 dengan nilai 77, isi elemen dengan indeks 3 90, dan isi elemen dengan indeks 4 yaitu 75. Nah, untuk baris pertama kita menggunakan library IOStream, lalu menggunakan using namespace std, di mana bagian ini berfungsi untuk menggunakan semua yang ada di dalam namespace std yang merupakan fitur-fitur di C++. Lalu masuk pada bagian int main. Setelah itu menggunakan short int nilai 5, di mana saat menggunakan rumus seperti yang ada di bawah ini, semua angka perintah yang dimasukkan bisa dijalankan. Nah, selanjutnya gunakan rumus for int i kurang dari 5, i plus plus. Pada baris berikutnya itu printf, di mana dengan kalimat isi elemen dengan indeks, dan ketika menjalankan program tersebut, maka akan terlihat seperti pada berikut ini. Ini merupakan hasil output dari program yang telah ditampilkan di atas. Lanjut dengan nomor 2. Dengan soal buat program menggunakan string dengan hasil akhirnya, yang pertama K-pop, 2 Wulan Jamila, 3 Yopi Latul, 4 Andi Hina, 5 Ahmad Albar. Nah, untuk baris pertama kita menggunakan library IOStream, include IOStream, lalu using namespace std, di mana seperti tadi bagian ini berfungsi untuk menggunakan semua yang ada pada fitur-fitur di C++. Langkah selanjutnya yaitu int main. Baris selanjutnya kita menggunakan tipe data char, di mana di sini saya menggunakan char nama sebagai nama untuk tujuan dari setiap kata. Perintah selanjutnya yaitu cout sebagai hasil output dari setiap baris yang di atas ini sesuai dengan angka yang sudah ditentukan. Dan berikut ini merupakan hasil output dari program yang telah saya buat. Dan selanjutnya kita lanjut pada nomor 3. Dengan soal buat program menggunakan string, yaitu menampilkan P untuk baris pertama P, baris 2A, baris 3S, baris 4T, baris 5I, baris 6B, baris 7I, baris 8S, baris 9A. Kita gunakan seperti tadi dengan library IOStream using namespace std. Lanjut pada baris in main, dan di sini akan menggunakan tipe data string. Setelah itu pada baris selanjutnya kita menggunakan cout pada setiap huruf agar pada saat menjalankan program, setiap program yang dibuat bisa sesuai dengan apa yang dijalankan dan hasil bisa sesuai dengan tugas yang diberikan. Ini merupakan hasil output dari nomor 3. Selanjutnya nomor 4.
Dengan soal buat program menggunakan pointer yang menampilkan judul badai pasti berlalu, pengarang marga T titik, jumlah 2. Nah, untuk baris pertama, kita menggunakan seperti tadi, library IOStream dan using namespace std sebagai fitur-fitur pada C++. Di sini juga ditambahkan library CString. Pertama, kita membuat record untuk rekaman buku yang berisi judul dengan tipe data, pengarang dengan tipe data char, dan jumlah dengan tipe data integer. Ini merupakan jumlah dari setiap karakter yang akan dibuat. Dan ini merupakan bagian untuk integer jumlah yang sudah ditentukan. Masuk pada int main. Kita menggunakan struct sebagai recorder tadi, dan menggunakan rumus strcpy, di mana rumus ini untuk menampilkan judul dari setiap rekaman buku yang sudah diberi nama. Lanjut pada cout, sebagai hasil keluaran sebentar pada hasil outputnya, dan ini merupakan hasil outputnya. Lanjut pada nomor 5. Dengan soal buat program yang dapat mempertukarkan dua bilangan. Nah, untuk baris pertama, kita menggunakan library IOStream, kedua using namespace std. Setelah itu kita melakukan perintah void dan menggunakan perintah float. Setelah itu, masukkan rumus agar kode yang dibuat dapat berjalan sesuai dengan baris. Selanjutnya masuk pada in main. Berikutnya kita membuat perintah di mana kita menggunakan cout, masukkan nilai bilangan pertama agar pada hasil outputnya sesuai dengan rumus yang dibuat. Begitu juga dengan code untuk pertukaran nilai dua bilangan. Terakhir itu return 0. Dan selanjutnya kita akan menjalankan program tersebut. Dan ini adalah hasil atau hasil output dari program di atas ini. Program dari nomor 5. Ya, kita lanjut. Nomor 6. Oh, maaf. Ini hasil tampilan dari nomor 2. Nah, ini hasil tampilan dari nomor 3. Pasti bisa. Tadi salah output. Dan nomor 4 hasil outputnya seperti ini. Ini merupakan hasil output dari nomor 4. Mohon maaf atas kesalahan output yang sebelumnya. Ini merupakan hasil output dari nomor 5. Kita masukkan bilangan pertama itu 5, bilangan kedua 6, dan selanjutnya nilai bilangan yang telah ditukar itu bilangan pertama 6, bilangan kedua 5. Ini merupakan hasil output dari nomor 5. Dan nomor terakhir, nomor 6 dengan soal buat program yang menampilkan masukkan nilai dan keluaran fungsi faktorialnya. Nah, untuk baris pertama seperti tadi kita menggunakan library IOStream dan using namespace std. Selanjutnya integer faktorial. Kita masukkan rumus seperti yang di bawah ini. Setelah itu return hasil. Lalu kita masuk pada integer main.
dan integer X untuk sebagai semua hasil keluaran, baik pada kalimat masukkan nilai dan nilai faktorialnya. Dan ini merupakan hasil dari tugas nomor 6, masukkan nilai contoh 5, dan ini nilai faktorialnya, yaitu nilai faktorialnya yaitu 120. Ya, demikian penjelasan dari setiap tugas yang telah diberikan. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat siang dan terima kasih kembali.